Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada malam hari ini kita bersama-sama memulai PAPD kita. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Silvana Dita Susanti yang sedang melakukan perkenalan di GKJ Purwodadi. Dan kali ini kami akan ber-PAPD bersama rekan saya juga Mas Dwi Yulianto. Dan malam ini kita akan memulai PAPD kita dan diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti PAPD dengan baik. Mari kita melakukan ibadah ini dan kita mulai dengan berdoa. Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu jika pada malam hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul, kami dapat bersama-sama melakukan PAPD. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kami, dan kiranya Tuhan mengaruniakan berkat-Mu bagi kami, supaya kami tidak hanya mampu untuk mendengarkan, tapi kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dalam kami bersama-sama melakukan PAPD ini. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memujikan dari Kidung Jemaat 13. Ayatnya yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Matius 16 ayatnya yang ke-21 hingga 28. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan kita pada malam hari ini. Matius 16 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perikop Pemberitahuan Pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ya, dari bacaan Injil kita kali ini, dari perikop yang telah kita baca, kira-kira Mbak Dita apa sih yang ingin disampaikan Injil Matius ini di dalam narasinya yang telah kita baca tadi? Oke, Mas Dwi, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa sih yang mau didapatkan dari Injil kita pada malam hari ini? Pada malam hari ini kita bersama-sama membaca bagaimana Yesus selalu memberikan syarat-syarat untuk mengikut Dia. Dan ini juga disampaikan kepada kita. Yesus pada saat itu mengatakan kepada murid-muridnya, terutama Petrus, karena pada saat itu Petrus menegur Yesus ketika Yesus saat itu didatangi oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tentang bagaimana ia lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Petrus menegur Yesus dan berkata kepada Yesus, mengapa Tuhan tidak malah menegur mereka, kenapa Tuhan diam gitu. Nah, lalu di situ Yesus berkata kepada Petrus dan juga murid-murid lainnya tentang syarat-syarat untuk mengikut Dia. Yesus kembali lagi mengingatkan kepada Petrus, yaitu syarat-syarat mengikut Dia bagaimana bahwa mereka harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya, lalu mereka juga harus mau untuk kehilangan nyawanya. Dikatakan kalau di ayatnya yang ke-24 dan 25, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Di ayat yang ke-25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi yang ingin dikatakan Yesus di sini kepada Petrus dan juga kepada murid-muridnya yang lain adalah ketika memang mereka mau mengikuti Yesus, ketika mereka menjadi murid Kristus, maka mereka harus menyangkal diri. Tidak perlu untuk membela diri di hadapan orang-orang yang mungkin akan memfitnah, di hadapan orang yang akan membuatnya menderita. Tapi marilah untuk menyangkal diri. Dan marilah untuk kehilangan nyawa. Apa yang dimaksudkan kehilangan nyawa di sini adalah dengan tidak mengikuti keinginan daging. Dengan tidak mengikuti nafsu duniawi. Apa yang disampaikan Petrus? Petrus membela gurunya karena gurunya adalah seorang Mesias. Maka dikatakan kepada ahli-ahli Taurat supaya mereka pun mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi dikatakan bahwa ketika kamu harus mengikut aku, maka kamu harus kehilangan nyawamu. Maka disitulah juga kita dipanggil bagaimana kita ketika mengikuti Kristus, kita harus kehilangan nyawa kita dengan tidak mengikuti keinginan duniawi, dengan menyangkal diri. Kita diperhadapkan dengan keinginan-keinginan duniawi yang serba gemerlap, yang serba instan, yang serba ada. Maka kita diminta untuk tidak mengikutinya. Kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kita tidak diperbudak oleh keinginan duniawi. Tapi kita juga lebih meluangkan waktu untuk Kristus. Menjadi pelayannya, menjadi hamba yang senantiasa rendah hati, yang senantiasa melayani Dia. Memikul salibnya. Dengan cara kita pun juga ikut menderita. Mungkin begitu Mas yang bisa saya sampaikan.
Atau mungkin ada tambahan dari Mas Dwi? Oke, berarti memang di sini fokusnya ke menyangkal diri ya. Eh, Apa namanya? Mungkin ketika zaman para rasul jelas artinya resistensi dari orang sekitar itu masih banyak, terutama dari kaum Yahudi, dan di sini konteksnya berbicara tentang kehilangan nyawa. Kita tahu bahwa dari ke-12 rasul hanya satu rasul yang mati tua, artinya ke-11 lainnya semuanya menjadi martir. Memang kehilangan nyawa. Tapi kalau di konteks kita saat ini, apa namanya, kehilangan nyawa tadi bisa dimaknai sebagai apa artinya? Kalau saya lihat lebih ke asketisme ya. Jadi kalau orang Jawa ya prihatin gitu, menahan diri. Ya, saya tertarik menambahkan satu poin, satu sudut pandang yang agak berbeda dari ini, yaitu tentang Petrus. Kita tahu di ayat sebelumnya, di 13 sampai yang ke-20 itu, Petrus mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Dan Yesus bilang kalau itu bukan Petrus, tapi Bapa yang mengaruniakan pengetahuan itu. Tapi di perikop ini, eh, pribadi Petrus itu seolah-olah digambarkan 180 derajat, menyalah iblis. Jadi menarik ini kalau dilihat, Petrus pribadi yang sama, yang notabene adalah istilahnya pemimpin ke-12 rasul, itu bisa di pribadi yang sama bisa istilahnya dipakai gitu ya, dipakai oleh Allah, tapi juga bisa dipakai oleh iblis. Jadi sekelas rasul pun istilahnya masih ada ketegangan di antara kedua itu, antara Allah dan iblis. Kemudian ini kata-kata yang dipakai Petrus di ayat 22 ini menarik. Tapi Petrus menarik Yesus. Lalu berkata kan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ini kalau mau dilihat dilihat secara sekilas kan ya baik ya wong. Istilahnya Petrus mau menyelamatkan gurunya dari istilahnya malapetaka gitu. Dan memakai kiranya Allah, artinya wah seolah-olah tuh salah gitu ya. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tapi Yesus malah memberikan umpan balik yang istilahnya yang mengagetkan, nyala iblis loh. Mau mau menyelamatkan gurunya kok malah dibilangin dia kerasukan iblis gitu. Ya ini menarik juga. Poinnya adalah kalau kita lihat di situasi sekarang ini kan hal-hal agama itu seolah-olah kok saya merasa malah kayak menjadi kalau komoditas gitu. Jadi digunakan tunggangan untuk mencapai suatu agenda tertentu gitu. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa apa yang seolah-olah melibatkan Allah itu tidak selalu itu benar demikian gitu. Bisa-bisa itu iblis yang sedang memakai bulu domba, katakanlah begitu. Ya, kira-kira itu sih, Mbak. Ya, ya saya menanggapi apa yang dikatakan Mas Dwi juga, bahwa di ayat 22 itu kan Petrus menarik Yesus dan menegur dia. Kalau misalnya kita melihat juga ke dalam konteks orang-orang Yahudi pada saat itu ya Mas. Kan ketika di dalam konteks orang-orang Yahudi pada saat itu di mana kedudukan menjadi seorang nabi, menjadi seorang guru itu kan dilihat sebagai prestis.
sebagai suatu hal yang benar-benar wah gitu. Apalagi menduduki kedudukan sebagai seorang pemuka agama, sebagai seorang pemimpin agama. Nah, di sini menariknya, pada saat ini kan Yesus sebagai seorang guru, sebagai seorang Mesias, dia kan ingin menyatakan kasih karunia Allah kepadanya untuk menebus seluruh dosa manusia. Dan di sini juga saya setuju dengan pendapat Mas Dwi bahwa di sini Petrus digunakan sebagai hal untuk apa ya? Istilahnya itu untuk seseorang yang dipakai iblis gitu loh, untuk menegur kita semua juga bahwa sebenarnya di dalam suatu komunitas itu kadang kita bisa juga menjadi orang yang baik, tapi kita juga bisa menjadi orang yang bahkan orang yang jahat di dalam komunitas itu. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti halnya Petrus di ayat sebelumnya kan, di perikop sebelumnya kan dikatakan kalau Petrus itu mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi kali ini Petrus malah menegur Kristus, dia bilang kepada Kristus supaya Allah menjauhkan itu dari Kristus. Padahal Kristus sendiri juga sudah menyatakan bahwa di Matius ini adalah detik-detik dia menebus dosa manusia. Yesus sudah menyatakan kebesaran Allah melalui dirinya. Tapi kan di sini akhirnya Petrus menegur dia supaya Yesus sebagai Mesias itu tidak mati. Karena kan yang saya tahu juga bahwa di konteks Yahudi pada saat itu, yang namanya seorang Mesias itu pasti tidak mati. Oke. Gitu. Yang namanya Mesias itu akan tetap hidup kekal. Tapi digambarkan di sini Yesus malah mati, lalu dia dibangkitkan. Gitu. Oleh karena itu lalu sebenarnya dari pribadi Petrus ini, kalau yang bisa saya lihat dari pribadi Petrus ini kita juga dapat melihat bahwa di dalam satu komunitas misalnya ini di sini satu komunitas orang-orang percaya, ternyata tidak semua orang itu baik. Tapi ada juga orang-orang yang digunakan untuk menegur kita. Bahkan mungkin kita sendiri pun juga bisa menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang menegur teman kita yang lain. Begitu. Jadi di dalam suatu komunitas, di dalam pelayanan kita di gereja atau entah itu komunitas kita dimanapun kita berada, bisa jadi di dalam komunitas yang kita anggap kalau orang di dalam gereja itu semua orang itu pasti akan baik. Orang di dalam pelayanan itu pasti semuanya akan baik. Gitu. Tapi kita diingatkan di sini melalui pribadi Petrus bahwa kadangkala memang ada orang baik, tapi kadangkala juga ada orang yang buruk. Atau mungkin malah kita sendiri yang menjadi pribadi yang buruk. Jadi ibaratnya seperti koin. Koin itu punya dua mata logam. Jadi ada dua sisi. Sisi satu itu tentang angka dan sisi yang lainnya tentang simbol negara. Dan itu sama juga dengan kehidupan kita. Ini berbicara mengenai bagaimana di dalam kehidupan kita itu tidak hanya kita ngomong soal yang baik-baik aja, tapi juga soal keburukan. Dan kita pun sebagai manusia, kita pun kadang juga berada di dalam keburukan itu. Gitu. Karena kita juga mempunyai dua sisi, sisi kebaikan dan juga sisi yang buruk. Ya. Gitu, Mas. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Dwi terkait lalu apa yang kita saat ini dapatkan di dalam konteks kita saat ini. Terkait konteks? Ya, konteks kita saat ini. Misalnya kita dapat menarik pribadi Petrus. Seperti yang saya bilang tadi bahwa pribadi Petrus itu dapat kita tarik di dalam konteks kita saat ini ketika kita hidup dalam berpelayanan, ketika kita hidup di dalam komunitas,
bahwa tidak semua orang baik. Kita pun juga demikian, bahwa kita pun terkadang baik, tapi terkadang kita pun juga menjadi orang yang jahat itu. Ya. Kalau saya menambahkan sedikit terkait dengan apa yang bisa kita ambil dari bacaan kita kali ini adalah tentang mencari tahu gitu ya, mencari tahu tentang katakanlah saja kehendak Allah gitu. Kadang kita sudah mengira itu adalah kehendak Allah, tapi siapa yang bisa menentukan gitu ya. Istilahnya begini, kita bisa mempercayai apa yang benar, tapi kita tidak bisa memutuskan apa yang benar. Itu sih. Ya, kalau yang saya soroti juga dari teks ini, Mas, yang membuat saya merasa wah ini menarik. Ini Bapak Ibu bisa juga baca di ayatnya yang ke 25 dan 26. Jadi di ayat 25 dan 26 ini kayak ada semacam di 25 ini kan dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sedangkan di ayat 26 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di ayat 25 kita diminta untuk tidak menyelamatkan nyawa kita sendiri. Tapi kita harus kehilangan nyawa karena Kristus. Tapi di ayat yang ke-26 malah dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kan seperti semacam ada hal yang cenderung bertolak belakang di sini. Tapi di sini saya sendiri menanggapi bahwa sebenarnya di ayat 25 ini kan Yesus kembali mengingatkan, ini loh syarat ketika kalian mengikut aku, ketika kalian menjadi muridku, maka kalian harus kehilangan nyawa demi aku. Dan ini juga mengingatkan juga kepada kita bahwa ketika kita menjadi murid-murid Kristus di dunia ini, kita menjadi pelayan Kristus, maka kita harus menjadi sebagai hamba. Seorang hamba yang selalu menuruti kehendak Bapa, yang selalu peka terhadap kehendak Bapa, jadi kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita manusia. Tapi kita berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Dan belum tentu segala rencana yang telah kita susun itu belum tentu dikabulkan. Karena belum tentu itu menjadi rencana Bapa. Maka dari itu dikatakan bahwa yang pertama tadi kan kita harus menyangkal diri, memikul salib dan juga kehilangan nyawa. Jadi ketika kita mengikut Dia, bukan berarti apa yang kita minta langsung dikabulkan. Karena belum tentu rencana Bapa sama dengan apa yang kita rencanakan. Dan kalau kita hubungkan ke ayat yang ke-26 ini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Kalau bagi saya pribadi sebenarnya apa yang dikatakan di ayat 26 ini justru untuk menegur kita. Jadi untuk menegur kita semua, percuma kalian semua itu meninggi-ninggikan status, meninggi-ninggikan kedudukan kalian. Tapi ketika kalian mendapatkan semua itu, lalu kalian mati. Lalu apalagi yang kalian dapatkan? Tidak ada, karena hanya tinggal nama. Dan kedudukan itu sudah tidak ada artinya. Dan di sini Kristus itu mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjadi muridnya, di dalam kita mengikut Dia, seringkali pun kita juga terjebak pada keinginan duniawi. Kita lalu terjebak pada harta benda, kita terjebak pada kedudukan, dan untuk mencari semua itu lalu kita menjadi bukan menyangkal diri sendiri, tapi kita malah menyangkal Kristus.
Jadi ketika kita mencari kedudukan, ketika kita mencari harta benda, lalu yang terjadi kita menyangkal Kristus dengan cara pergi meninggalkan Kristus. Lalu kita memperkaya diri kita dan kita kehilangan waktu bersama Kristus, kita kehilangan waktu bersama dengan keluarga kita. Dan yang terjadi malah kita kelelahan, kita kecapean, dan kita tidak menikmati apa yang kita cari. Sebenarnya begitu, yang ingin diingatkan Kristus. Tapi ketika kita hidup di dalamnya, kita melekatkan diri kepadanya, kita peka terhadap kehendaknya, maka yang terjadi apapun yang kita jalani, apapun yang kita peroleh, kita malah akan bersyukur dengan keadaan kita. Oke, berarti kesimpulan kita kali ini apa, Mbak? Oke, jadi yang dapat kita peroleh dari Matius 16 ayatnya yang ke-21 hingga ke-28 ini adalah ketika kita mengikut Kristus sebagai murid Kristus, maka kita juga harus melakukan syarat-syarat dari Kristus. Yang pertama adalah kita harus menyangkal diri. Apa sih maksudnya menyangkal diri ini? Menyangkal diri itu berarti kita tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan rencana kita. Tapi kita lebih melakukan segala hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjalani hari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena belum tentu apa yang kita rencanakan itu sama dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Misalnya soal pekerjaan. Soal pekerjaan kita, misalnya kita melamar di perusahaan terkenal A. Kita ingin di sana, kita sudah merancang bahwa ke depan aku akan begini. Aku akan naik jabatan, lalu setelah itu aku akan menikah. Tapi belum tentu apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Jadi marilah kita menyangkal diri kita dengan melakukan kehendak Tuhan, dengan menyerahkan segala hal itu kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan kalaupun semua itu mungkin tidak terwujud, maka ingatlah bahwa semua itu bukan kehendak Tuhan. Kita harus tetap berserah, kita harus tetap berpasrah, dan melakukan hal-hal yang menurut kehendaknya dengan sukacita. Dan yang kedua adalah memikul salibnya. Itu berarti bahwa ketika kita berada di tengah dunia ini, kita berada di tengah komunitas kita, ketika lalu kita membela suatu kebenaran, misalnya di dalam suatu komunitas, misalnya di dalam perusahaan kita, lalu ada teman yang dengan sengaja dia mengkorupsi uang gitu. Lalu karena kita tahu, karena kita ada di tim audit misalnya, lalu kita melaporkan keuangannya, dan janganlah takut untuk melakukan kebenaran itu. Karena dengan kita melakukan kebenaran itu, mungkin kita akan dihina oleh teman kita, mungkin kita akan dijauhi, dan itulah kita sedang memikul salib Kristus. Jadi kita harus siap untuk menderita, kita harus siap untuk dihina, ataupun mungkin dijauhi oleh saudara-saudara kita ketika kita melakukan kebenaran, melakukan keadilan. Dan yang ketiga adalah kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawanya di sini berarti kita tidak melakukan hal-hal yang duniawi. Kita tidak tidak melakukan keinginan duniawi kita. Kita tidak tergoda oleh hal-hal yang gemerlap di dunia ini. Tidak tergoda oleh harta benda sehingga kita kehabisan waktu untuk hadir bersama dengan Tuhan, hadir bersama dengan keluarga, tapi kita lebih meluangkan waktu bersama Tuhan. Kita tidak mengabaikan pekerjaan kita, tapi di dalam pekerjaan itu kita juga mengingat Tuhan. Misalnya di dalam istirahat, lalu kita bersyukur dengan Tuhan karena kehidupan ini. Lalu sesampainya di rumah kita meluangkan waktu dengan keluarga kita. Karena dengan meluangkan waktu dengan keluarga kita, bercengkrama bersama mereka, berdoa bersama mereka, disitulah kita juga meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Begitu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Begitulah PAPD yang dapat kita laksanakan pada malam hari ini, dan kiranya kita semua senantiasa dimampukan untuk menjadi murid Kristus yang senantiasa menyangkal diri, yang senantiasa memikul salibnya dan juga kehilangan nyawa kita demi Kristus. Marilah kita bersama-sama menjadi pengikutnya yang baik. Marilah kita bersama-sama menjadi pengikut Kristus dengan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita masing-masing. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita belai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curah dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Mari kita bersama-sama mengakhiri peribadatan ini dengan bersatu di dalam doa. Silakan Mas Dwi memimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami terima untuk membahas, untuk belajar tentang apa yang telah Engkau berikan di masa lalu dan disampaikan oleh para rasul dan penerusnya, sehingga kami dapat belajar tentang apa yang Engkau kehendaki lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengerti bahwa apa yang telah kami bahas tadi sedikit dari kemungkinan pesan yang hendak Engkau sampaikan. Kami mohon supaya kami bisa menjadi peka terhadap tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami juga di waktu yang akan datang nanti mengerti apa yang Engkau kehendaki, baik dalam bacaan kali ini maupun dalam bacaan dan situasi lain. Kiranya kami dapat menjadi pengikut-Mu yang sejati, dapat menyangkal diri, memikul salib, dan merelakan kehilangan nyawa, supaya kami mendapat bagian di dalam kemuliaan Kristus yang akan dinyatakan. Terima kasih ya Bapak. Jika dalam pembahasan kali ini terselip dosa, anak-Mu mohon ampun, supaya kami dapat terus belajar nanti ke depannya. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Kristus Yesus, kami menyerahkan doa ini. Amin.